Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Slamet. Kali ini Kang Slamet akan membawakan kisah yang berjudul Danan Cahyo 2910 mdpl Jalur Mati Alas Merapi. Cerita ini ditulis oleh Dioseta. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari Kang Slamet. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Jalur Mati Alas Merapi. Si pengumura dewa tanpa nyata dan tetap. Mas, tolong saya. Ada seseorang yang perlu diselamatkan. Pria itu menghidupkan mesin motornya lalu menoleh padaku. Tunjukkan jalannya. Bawa saya ke tempat inang setan-setan itu berada. Maksudnya Tiwi? Aku penasaran bagaimana bisa ia tahu tentang Tiwi. Entah siapa namanya, tapi setan Merapi tidak akan meninggalkan tempatnya jika tidak memiliki inang. Kalau mereka mengincar kamu, berarti kamu tahu di mana inang mereka berada. Suara mesin motor menyala. Pria itu terlihat lega ketika mendapati kerusakan motornya tidak terlalu parah. Aku tak tahu siapa dia, tapi saat ini dia adalah satu-satunya harapanku. Tanpa banyak bicara lagi, aku mengikutinya dengan motorku di belakangnya. Dan kami melesat menembus dinginnya pagi itu menuju rumah sakit. Ruang Melatilang. Farel berlari menghampiriku di lobi rumah sakit. Wajahnya masih dipenuhi kecemasan. Langit di luar sudah terang, tapi suasana hatiku tetap mencekam. Aku bisa melihat bagaimana tatapan Farel berpindah dari wajahku ke pria yang berjalan di belakangku. Matanya menyipit curiga. Dia kakek badut yang kamu maksud? Bukan, tapi dia yang menolongku barusan. Namanya... Sial. Aku baru sadar bahwa aku sama sekali belum memperkenalkan diri pada orang yang menyelamatkanku dari makhluk-makhluk mengerikan tadi. Aku menoleh padanya, merasa sedikit canggung. Maaf mas, saya Galang dan ini teman saya Farel. Saya bahkan belum sempat menanyakan nama mas. Danan Jaya Sambara. Tapi saya rasa bukan nama saya yang harus mas Galang khawatirkan saat ini. Nada suaranya dingin dan tegas. Aku menoleh ke arahnya, tapi matanya sudah terpaku ke satu titik. Pintu sebuah kamar perawatan di ujung lorong. Aku mengikuti tatapannya dan saat itulah aku melihatnya. Di depan kamar rawat Tiwi, puluhan makhluk berwajah pucat dan sosok-sosok mengerikan melayang-layang bergerombol seperti lalat di atas bangkai. Tubuhku meremang seketika. Mereka menumpuk berebut memasuki kamar itu. Aku merasakan getaran takut yang sama seperti tadi malam. Dengan mata batinku yang masih terbuka, aku bisa melihat dengan jelas. Di dalam ruangan itu lebih banyak lagi makhluk-makhluk serupa berdesakan di sekitar tubuh Tiwi, berusaha menyusup masuk ke dalam dirinya. Keadaan Tiwi semakin parah. Mas Galang. Aku tersentak saat mendengar suara Fanya. Ia berlari ke arahku, air mata masih mengalir di pipinya. Nafasnya tersengal saat ia menunjuk ke arah Tiwi yang terbaring lemah di ranjang. Tiwi tampak lebih pucat dari sebelumnya. Dalam hitungan jam, tubuhnya semakin kurus, seolah energinya benar-benar terkuras habis. Ia tidak lagi bisa menguasai dirinya sendiri. Dia benar-benar berjuang keras melawan mereka. Mas, apa yang harus kita lakukan? Ambilkan air. Aku memberi isyarat pada Fanya dan yang lainnya untuk menuruti perintahnya. Beberapa detik kemudian segelas air diberikan ke tangan Mas Danan. Mas Danan memejamkan mata dan mulai membaca doa-doa yang panjang. Udara di ruangan tiba-tiba terasa berubah. Aku menoleh ke sekitar.
Makhluk-makhluk itu tampak gelisah. Suara-suara mendesis terdengar di telingaku. Dan aku bisa melihat beberapa dari mereka mulai menjauh, seolah merasa tersiksa oleh doa yang sedang dibacakan. Saat Mas Danan selesai, ia memegang kepala Tiwi dengan satu tangan, lalu perlahan menuangkan air itu ke mulutnya. Aku menghela napas. Saat air itu menyentuh tenggorokan Tiwi, tubuhnya yang semula tegang dan kaku tiba-tiba merosot lemas. Jantungku hampir berhenti. Kak Tiwi. Fanya menatapnya dengan wajah khawatir, namun sebelum kepanikan menyebar, Mas Danan menenangkannya. Dia hanya kelelahan. Kakakmu baru saja bisa tidur setelah pertarungan semalam. Fanya menghela napas lega. Meskipun matanya masih penuh kecemasan, kami semua memperhatikan dengan seksama. Nafas Tiwi kini lebih tenang, tubuhnya tidak lagi kejang. Aku melirik sekeliling dengan mata batinku. Makhluk-makhluk tadi sudah pergi, setidaknya untuk sementara. Namun perasaan tidak nyaman masih menancap di dadaku. Ini belum selesai. Masa Pak Tiwi sudah aman? Raka bertanya, suaranya penuh harap. Mas Danan tidak langsung menjawab. Ia menatap lurus ke arah jendela lalu menggeleng pelan. Masalahnya rumit. Maksudnya, Mas? Aku tahu ia akan mengatakan sesuatu yang tidak ingin ku dengar. Sesuatu tentang Sukma Tiwi yang tidak lagi utuh, atau mungkin fakta bahwa tubuhnya masih menjadi inang bagi sesuatu yang lebih besar dan lebih kuat. Mas Danan menghela napas panjang sebelum akhirnya berkata, kita harus kembali ke tempat di mana semua ini dimulai. Aku merasakan tubuhku menegang. Maksud Mas Merapi? Tanya Farel. Suaranya sedikit bergetar. Mas Danan mengangguk. Aku merasakan detak jantungku meningkat. Tragedi yang terjadi di Merapi saat itu benar-benar membuatku berpikir dua kali untuk mendaki gunung yang kubanggakan itu. Kupikir aku memang akan mendaki Merapi lagi, namun setidaknya setelah semua trauma kami berhasil kami atasi. Di tengah kebingunganku, tiba-tiba terlintas sebuah wajah seorang perempuan yang sangat cantik di ingatanku. Wulan. Mengapa tiba-tiba ingatan tentang Wulan muncul? Tapi sebelum aku bisa mencerna apapun, ekspresi Mas Danan tiba-tiba berubah. Tatapannya semakin tajam, menatap lurus keluar jendela kamar Tiwi. Aku mengikuti arah pandangnya, dan saat itu juga darahku langsung membeku. Di seberang halaman rumah sakit, di antara orang-orang yang berlalu lalang, seorang pria berdiri diam. Bukan sembarang pria. Badut itu. Wajahnya tetap sama, tersenyum lebar dengan riasan menyeramkan. Matanya menatap lurus ke arah kami tanpa berkedip. Pak Suradirja. Aku tidak tahu bagaimana atau sejak kapan dia ada di sana, tapi satu hal yang pasti, dia sedang menunggu kami. Siang itu aku duduk gelisah di kamar. Jari-jariku bergerak resah di atas ransel yang masih kosong. Rasa cemas menggelegak di dadaku. Memikirkan keadaan Tiwi, aku tidak bisa lagi menunda. Aku harus kembali ke Merapi. Tanpa banyak berpikir, aku mulai mengemasi barang-barang. Tanganku gemetar saat memasukkan jaket, senter, dan beberapa keperluan lain. Saat melangkah keluar kamar, ibu memandangku dengan alis berkerut. Galang, kok tiba-tiba begini? Aku menelan ludah berusaha tetap tenang. Ya Bu, janjian sama Mbah Dirwo. Mumpung sempat katanya. Aku terpaksa berbohong. Aku tidak ingin ibu tahu alasan sebenarnya. Bahwa ini bukan sekedar perjalanan biasa. Aku tak ingin ia khawatir kalau tahu aku kembali ke Merapi demi Tiwi. Begitu keluar rumah, aku langsung mencari angkutan umum menuju terminal bis. Hawa siang terasa lebih menekan daripada biasanya, atau mungkin itu hanya pikiranku saja. Aku menaiki angkot menuju terminal untuk melanjutkan menaiki bis menuju Boyolali.
memulai perjalanan yang terasa begitu berbeda dari sebelumnya. Dulu Tiwi dan yang lain ada di sisiku menemani langkah-langkahku, tapi kini aku sendirian, hanya berteman dengan kecemasan yang terus menghantui. Kemunculan badut Pak Suradirja di rumah sakit kemarin masih mengusik pikiranku. Sosok itu benar-benar membuatku semakin cemas. Ada sesuatu yang tak beres dan aku tahu ini bukan kebetulan. Keadaan Tiwi pasti lebih genting dari yang aku kira. Aku menarik napas panjang menatap jalanan yang berlalu di luar jendela bis. Aku harus menemukan jalan untuk mengembalikan Sukma Tiwi sebelum apa yang ditakutkan Mas Danan benar-benar terjadi. Itu badut Pak Suradirja. Dia yang mengeluarkan setan Merapi dari tubuh Tiwi. Setelah itu Tiwi jadi seperti ini. Mas Danan menoleh tajam ke arahku, sementara Farel dan Raka saling pandang kebingungan. Badut, apa maksudmu? Aku tak menjawab, tatapanku masih terpaku keluar jendela. Sosok badut Pak Suradirja masih berdiri di sana, menggenggam erat sebuah pisau berkarat. Aku menoleh ke arah Mas Danan, mencoba mencari kepastian. Wajahnya mengeras. Jadi badut Pak Suradirja bukan manusia. Mas Danan terdiam sesaat sebelum akhirnya menggeleng. Ada kilatan emosi di matanya, seakan ia menyimpan sesuatu yang lebih besar dari yang aku kira. Tidak, Lang. Dulu saat pertama kali bertemu denganmu, beliau masih manusia. Maksudnya? Mas Danan tidak menjawab. Alih-alih ia bangkit dan melangkah keluar. Aku menahan napas menyaksikan sesuatu yang tidak bisa dilihat orang lain. Di luar sana Mas Danan berdiri berhadapan dengan badut Pak Suradirja. Mereka saling bertukar tatapan lalu mulai berbicara, tapi gerakan bibir mereka tidak seperti percakapan biasa. Ada sesuatu yang lebih dari sekedar kata-kata. Itu Mas Danan lagi ngapain, Lang? Bicara dengan badut yang aku ceritakan. Jadi badut itu hantu? Entahlah. Tiba-tiba badut Pak Suradirja berbalik dan melangkah pergi menghilang dalam kegelapan. Aku segera menghampiri Mas Danan. Apa yang barusan terjadi, Mas? Beberapa saat setelah kalian berpisah, sebuah mobil melaju kencang saat Pak Suradirja dalam perjalanan pulang. Dia melihat mobil itu datang dan sempat menyingkir, tapi ia berhenti sejenak menatapku dalam-dalam sebelum melanjutkan. Dia sadar sesuatu. Ada sosok lain yang mengendalikan si sopir malam itu juga. Pak Suradirja meninggal di tempat. Tunggu, berarti saat kita bertemu waktu itu Pak Suradirja sudah tidak ada. Mas Danan mengangguk pelan. Aku tercekat. Jika itu benar, maka yang kami temui selama ini bukan manusia. Dan jika ada sosok yang mengendalikan supir itu, bisa saja itu adalah salah satu dari setan Merapi yang selama ini mengincarku. Maaf Mas Danan, semua ini dimulai sejak pertama kita bertemu dengan badut itu. Sebenarnya dia berniat baik atau justru sebaliknya? Pertanyaan itu juga yang ada di kepalaku. Tiwi baik-baik saja sebelum semua ini terjadi. Kami bahkan hampir menjalani hidup normal. Tapi setelah badut Pak Suradirja mengusir setan itu dari tubuh Tiwi, justru masalah baru muncul. Mas Danan menarik napas dalam sebelum akhirnya berkata, bayangkan ada tikus masuk ke dalam lemari. Pilihannya membiarkan tikus itu di sana sampai menghancurkan seluruh isinya, atau mengusirnya dengan resiko ada tikus lain yang masuk lewat jalur yang sama. Aku terdiam sejenak mencerna kata-katanya. Jelas gue bakal usir tikusnya dan cari cara biar gak ada yang masuk lagi. Aku menoleh ke arah Farel yang mengangguk setuju. Mas Danan mengangguk. Itulah yang dipikirkan oleh Pak Suradirja. Ia memilih mengusir setan itu sebelum menghancurkan jiwa Tiwi.
Dan dia percaya kalian bisa menyelesaikan sisanya. Aku teringat tatapan badut Pak Suradirja sebelum dia melepaskan topengnya saat itu. Ada sesuatu yang tulus dalam sorot matanya. Ia bukan sosok yang mudah untuk dimengerti. Sepertinya kekurangan pada dirinya membuat siapapun sulit untuk memahaminya. Betapa bodohnya aku telah meragukan niatnya. Aku akan ke Merapi lagi. Sekali lagi. Mas Danan mengangguk mantap. Aku akan membantumu. Aku tidak bisa membiarkanmu pergi sendiri, Lang. Tapi aku harus menyelesaikan urusanku dulu. Temui aku di base camp pendakian nanti. Aku juga akan membawa seseorang yang mungkin bisa membantu. Di terminal, pikiranku melayang pada sosok Tiwi. Aku masih ingat jelas senyumannya saat perjalanan ke Merapi pagi itu. Ketika ia dengan tulus membawakan kami sarapan, senyuman yang hangat, senyum yang tidak akan pernah bisa kulupakan. Tiba-tiba, suara yang ku kenal membuyarkan lamunanku. Lang, lama benar lu. Aku menoleh dan mendapati dua sosok berdiri di dekat tempat angkot yang kunaiki parkir. Farel, Raka. Mereka berdiri di hadapanku, sudah siap dengan tas carrier masing-masing. Gelas kopi yang tersisa di tempat duduk mereka menunjukkan bahwa mereka sudah menungguku cukup lama. Kalian ngapain di sini? Tiwi gimana? Mana mungkin kami ngebiarin lu naik sendirian setelah kejadian kemarin. Biar Tiwi itu pacar lu, dia tetap sahabat kita juga. Kita kelarin masalah ini bareng-bareng. Farel menepuk bahuku. Soal Tiwi gak usah khawatir. Dia punya Fanya dan keluarganya yang jagain. Mas Danan juga udah ninggalin air doa dan bacaan-bacaan buat perlindungan. So, sekarang justru lu yang lebih mengkhawatirkan. Aku terdiam memandangi mereka. Rasa cemas yang sedari tadi menggumpal di dadaku perlahan mencair. Keberadaan mereka seolah mengurangi sebagian beban yang kupikul sejak tadi. Aku menghela napas panjang dan tanpa sadar tersenyum. Di saat seperti ini aku kembali diingatkan bahwa aku tidak sendirian. Selama ini Tiwi, Farel, dan Raka selalu ada, baik dalam suka maupun duka. Terima kasih. Kalau ada sesuatu yang berbahaya, tolong jangan ada yang nekat ya. Kebalik Ege, justru tugas utama kami ikut itu salah satunya buat mastiin lu gak nekat. Aku tersenyum lebar lalu merangkul mereka berdua. Kalau gitu, mohon bantuannya ya. Kami bertiga lalu menaiki bis menuju terminal Boyolali. Waktu menunjukkan pukul 4 sore. Jika perjalanan lancar, kami akan sampai menjelang subuh. Lalu melanjutkan perjalanan ke pasar Sepogo dan base camp. Dalam perjalanan, pikiranku kembali dipenuhi oleh berbagai ingatan. Aku teringat mimpi aneh yang kualami saat pertama kali pergi ke Merapi. Mimpi akan datangnya sosok mengerikan yang memberitahuku bahwa aku sudah ditunggu di sana. Aku baru sadar. Mungkin semua keanehan ini bermula sejak saat itu. Di dalam keheningan, aku merasa ada sesuatu. Sesuatu yang belum selesai. Dan di Merapi, jawaban itu menunggu untuk kutemukan. Malam semakin larut, Farel dan Raka sudah terlelap, mungkin karena kelelahan setelah kepanikan yang kami alami belakangan ini. Sementara itu aku masih terjaga. Aku berusaha memejamkan mata, tapi pikiranku terus berputar. Kecemasan membuatku sulit tidur. Aku hanya bisa menatap keluar jendela, menyaksikan jalanan yang kami lalui. Malam itu begitu pekat. Jalanan gelap, hanya sesekali diterangi lampu mobil yang melintas atau remang cahaya dari rumah-rumah warga di kejauhan. Aku menatap keluar jendela, mencoba menenangkan pikiran yang terus dipenuhi kegelisahan. Lalu tiba-tiba, sebuah suara menggelegar terdengar dari atap bis. Benturannya begitu keras hingga bis yang kami tumpangi bergetar dan langsung berhenti mendadak. Opo kui? Sopir bus berseru panik menoleh ke kernetnya. Boh, coba tak cek dulu.
Kernet itu segera turun melangkah menjauh dari bis sambil menengadahkan kepala ke atap. Beberapa penumpang mulai gelisah saling berbisik mencoba menebak apa yang terjadi. Aku ikut berdiri dari tempat duduk, mataku mengikuti gerakan Kernet yang tampak kebingungan. "Tidak ada apa-apa." Tapi saat itu juga tubuhku menegang, dada terasa sesak. Firasatku mendadak buruk. Aku menatap keluar ke arah Kernet yang masih berdiri di luar. Memang secara kasat mata tidak ada apa-apa di sana, tetapi mataku melihat sesuatu yang lain. Sesuatu yang mengerikan. Dari atap bis satu persatu tubuh jatuh ke aspal. Tubuh-tubuh hangus, kulit mereka menghitam seolah habis terbakar oleh lahar panas. Mereka terjerembab lalu bergerak kaku bangkit dengan gerakan tersentak-sentak. Dengan wajah yang meleleh dan mata kosong, mereka merangkak menuju bis, menempelkan wajah mereka ke kaca dengan suara mencicit yang mengerikan. Tiba-tiba suara gedoran keras terdengar dari luar bis. Suara apa itu? Sopir mulai panik, tapi anehnya tidak ada seorang pun selain aku yang bisa melihat mereka. Makhluk-makhluk itu semakin banyak. Menekan kaca bis dengan tangan-tangan gosong mereka, membuka mulut seperti ingin berteriak. Tapi tidak ada suara yang keluar. Aku terlonjak. "Pak, naik pak, cepat pergi dari sini." Semua penumpang menoleh ke arahku. Farel dan Raka yang terbangun karena suaraku langsung memandangku dengan bingung. "Lang, ada apa Lang?" Aku tak punya waktu untuk menjelaskan. Dengan napas memburu aku kembali berseru ke arah sopir. "Cepat pak, suruh Kernet naik, kita harus pergi sekarang." Sopir masih terlihat ragu sementara Kernetnya masih berdiri di luar, menengok ke sana kemari seakan mencari sesuatu yang tidak bisa ia lihat. Aku langsung bergerak mendekati sopir dan menekan klaksonnya sekuat tenaga. "Wah, apa-apaan kamu mas?" Sopir itu marah, tapi sebelum ia bisa lanjut berteriak, Farel menahannya. "Pak, tolong percaya sama teman saya. Dia bisa melihat apa yang gak bisa kita lihat." Farel berkata dengan nada serius menatap sopir itu tajam. Aku melirik keluar jendela. Makhluk-makhluk itu semakin banyak. Mata mereka kosong, tubuh mereka menggeliat seperti cacing terbakar, berusaha menaiki bis. "Pak, cepet pak!" Raka juga ikut berteriak sambil memberi isyarat ke Kernet yang masih di luar. Aku nyaris menarik Raka menjauh saat aku melihat sesuatu yang lebih mengerikan. Sosok tinggi menjulang berdiri di belakang Kernet. Makhluk itu lebih besar dari yang lain. Tubuhnya menjulang hampir 2 kali tinggi manusia biasa. Rambutnya panjang kusut dan basah menjuntai hingga tanah. Wajahnya terlihat seperti pria tua, tapi tubuhnya mengenakan kebaya lusuh yang sobek di beberapa bagian. Dan dia menatapku tersenyum. Bukan senyum biasa, senyuman yang seolah menyimpan sesuatu yang mengerikan. "Raka, masuk sekarang!" Aku menarik Raka dengan kuat saat Kernet akhirnya berlari masuk ke dalam bis. Saat pintu tertutup, gedoran dari luar semakin keras. Suara seperti kuku-kuku tajam menggores bodi bis. Beberapa penumpang menjerit meski mereka tidak tahu apa yang terjadi. "Jalan pak!" Aku berteriak sekuat tenaga. Tanpa menunggu lebih lama, sopir akhirnya menginjak gas. Bis melaju meninggalkan makhluk-makhluk itu di belakang. Aku menghela napas berat mencoba menenangkan diri. Tapi saat aku kembali menatap keluar jendela, dia masih di sana. Sosok tinggi itu berdiri di tengah jalan, tak bergerak, tak mengejar, namun matanya tetap mengunci padaku dan senyum itu masih ada. Aku merasa bulu kuduku berdiri. Dia tidak pergi. Dia hanya menunggu. "Lang." Raka menepuk bahuku menyadarkanku dari keterpakuan. Kita diikutin. Aku buru-buru melihat keluar lagi. Sosok itu sudah tidak ada. Enggak ada. Kernet bis yang masih kebingungan menoleh ke arahku. "Mas, tadi ada apaan sih?" Sopir langsung memotong. "Jangan dibahas, kalau ada begituan gak usah diumbar di sini."
Ya mas, yang penting kita sudah aman. Aku kembali duduk. Farel dan Raka terus memperhatikanku dengan cemas. Lang, apa kejadian tadi ada hubungannya sama niat kita ke Merapi? Aku berpikir sejenak. Sosok-sosok tadi, kulit mereka yang terbakar, tubuh mereka yang hangus, apakah mereka bagian dari sesuatu yang lebih besar? Mungkin saja mereka seperti terbakar, seperti kobaran lahar. Farel dan Raka saling pandang. Aku bisa melihat mereka bergidik ngeri. Belum nyampe aja udah ada beginian. Banyak-banyak doa deh kita. Ya, dalam situasi begini kita cuma bisa mengandalkan Tuhan. Setelah kejadian itu akhirnya aku tertidur. Tapi tidurku tidak pernah pulas. Bayangan makhluk-makhluk tadi terus menghantui pikiranku. Sosok yang keluar dari tubuh Tiwi, setan-setan yang menyerangku, hingga sosok tinggi dengan kebaya lusuh itu. Aku terbangun beberapa kali. Berkali-kali merasa seolah masih diawasi. Sampai akhirnya Farel dan Raka membangunkanku ketika kami sudah tiba di terminal Boyolali. Setelah bernegosiasi dengan beberapa tukang ojek, kami pun menaiki ojek hingga basecamp pendakian. Seperti sebelumnya, kami memutuskan untuk mendaki via jalur Selo dan beristirahat sejenak di basecamp sampai matahari terbit. Hawa dingin yang menusuk membangunkanku, masih menyisakan sisa kecemasan dari perjalanan semalam. Namun begitu aku mengintip keluar jendela, perasaan itu perlahan memudar. Di kejauhan Gunung Merapi berdiri anggun, menyapa dengan pesonanya yang tidak pernah gagal membuatku takjub. Aku melangkah keluar, membiarkan pandanganku kembali tenggelam dalam keindahannya. 2910 meter di atas permukaan laut. Gunung yang gagah ini menyimpan banyak misteri. Pernah membawa kami ke tepi jurang kematian, tapi juga mempertemukan aku dan Tiwi. Merapi. Setelah semua yang terjadi, aku tetap mengagumimu. Lamunanku buyar ketika segelas kopi hangat tiba-tiba muncul di sebelahku. Gak lengkap kalau gak ada kopi, ucap Raka yang rupanya sudah bangun lebih dulu dan sempat membeli kopi untuk kami. Thanks ya kak. Aku tersenyum menyeruput kopi itu. Hangatnya mengingatkanku pada pagi yang hampir sama tahun lalu saat kami bersiap mendaki gunung ini untuk pertama kalinya. Raka ikut berdiri di sampingku, menatap puncak Merapi yang mulai tersinari mentari pagi. Lu masih betah aja ngeliatin Merapi dari sini? Iya kak. Gimana pun juga Merapi selalu indah. Makanya gue sama Farel juga ketularan. Ia melirik ke arah Farel yang baru saja menyusul kami. Pagi itu kami berdiri bertiga menikmati secangkir kopi dan pemandangan yang menenangkan. Untuk sesaat semua kecemasan menghilang di hadapan gunung yang begitu berpengaruh di Pulau Jawa ini. Walau banyak hal terjadi, jangan pernah benci Merapi ya Lang. Gue seneng lihat lo punya mimpi. Gak mungkin Rel, sulit buat gue benci Merapi. Keberadaannya aja udah cukup buat nunjukin betapa agungnya Tuhan kita. Seolah semua masalah yang kita hadapi cuma perkara kecil di hadapannya. Raka tertawa kecil menepuk pundaku. Teman kita ini deket-deket lulus makin bijak ya. Bagi-bagi ilmunya dong Pak Ustadz. Aku menyikut lengan Raka pelan, ikut tertawa bersama mereka. Candaan itu menambah kehangatan pagi ini di bawah naungan gunung yang diam-diam menyimpan begitu banyak cerita dalam hidup kami. Pagi yang dingin masih menyelimuti ketika seorang ibu tua berjalan ke arah kami. Langkahnya pelan namun pasti, senyumnya ramah seolah tidak ada yang perlu dicurigai. Kami membalas dengan anggukan kecil hingga tiba-tiba dia menyodorkan sebuah piring beralaskan kertas minyak, berisi beberapa gorengan yang masih mengepulkan asap. Masa ada gorengan, monggo buat disarap. Wah bu, kok repot-repot? Nggak apa-apa, biar pada betah mampir ke sini. Gorengan hangat di depan kami tampak menggoda, membuat perut yang kosong semakin terasa lapar.
Namun sebelum tangan kami sempat meraih piring itu, sesuatu terjadi. Seekor monyet tiba-tiba melompat entah dari mana, mencakar piring itu dan merampas pisang goreng di atasnya. Piring pun terlepas dari tangan ibu-ibu itu. Gorengan-gorengannya berhamburan di tanah. Woi! Raka terkejut, tapi sebelum bisa berbuat apa-apa terdengar teriakan dari kejauhan. Tolong, monyetku lepas, tolong bantu kejar. Seorang pria berlari ke arah kami dengan napas memburu. Sarungnya tersampir di pundak. Sandal jepitnya hampir terlepas dari kaki. Wajahnya panik. Mas, tolong mas, kalau aku sendiri nggak bakal ketangkep. Teriaknya seolah memaksa kami untuk ikut membantu. Farel ragu sejenak lalu menoleh ke arahku. Iya mas. Aku hendak menyusul mereka, tapi sesuatu membuatku berhenti. Aku menoleh ke arah ibu tadi. Dia tidak berusaha mengambil kembali gorengan yang jatuh. Tidak juga menunjukkan keterkejutan seperti kami. Sebaliknya wajahnya tampak kesal, benar-benar kesal. Aku menelan ludah. Maaf ya bu. Kami menerobos kebun warga, terus mengejar monyet sialan itu hingga ke hutan kecil di dekat base camp. Nafas kami mulai tersengal, sementara monyet itu terus melompat-lompat di antara dahan seakan mengejek kami. Pria bersarung itu masih berlari tanpa terlihat lelah. Mas, ayo mas, kalau monyetku hilang aku nggak bisa kerja. Iya mas, tapi larinya kencang banget. Monyet itu tiba-tiba turun dari pohon, melompat-lompat di tanah lalu menatap kami dengan ekspresi seolah tertawa. Tuh, masa kalian mau diledekin sama monyet? Malu mas. Perkataan itu membuat kami kesal. Tanpa pikir panjang kami kembali mengejar makhluk licik itu. Tapi tidak peduli seberapa cepat kami berlari, ia selalu lebih lincah dan akhirnya menghilang di antara pepohonan. Kami terduduk di tanah terengah-engah. Gila, gak sanggup gue. Mau atlet sekalipun susah ngejar monyet selincah itu. Kalau mau nangkep harus bikin perangkap dulu, gak bisa main kejar gini. Di tengah kelelahan kami, tiba-tiba pria bersarung itu melangkah mendekat. Ia menatap ke sekeliling lalu membuka mulutnya. Wes, Rene Ogliwon. Aku mengerutkan kening seolah mengerti perintah itu. Monyet yang dari tadi begitu sulit ditangkap tiba-tiba turun dari pohon dan berjalan santai ke arahnya. Lalu dengan wajah menyebalkannya, ia memanjat ke pundak pria itu dan duduk dengan tenang. Aku merasakan bulu kuduku berdiri. Ini apa maksudnya mas? Aku mulai merasa ada yang aneh. Monyet itu menatap kami dengan mata hitam kecilnya, lalu perlahan mengangkat tangannya dan meletakkan sesuatu di tanah. Sebuah bangkai. Bangkai tikus kecil yang masih berlumuran darah. Aku mundur selangkah. Seingatku sejak tadi monyet itu hanya menggenggam pisang goreng. Jadi sejak kapan dia membawa bangkai itu? Apa-apaan ini? Pria bersarung itu tidak menjawab. Ia hanya berjongkok, meletakkan telapak tangannya di atas bangkai itu lalu mulai berkomat kamit. Asap hitam tipis perlahan keluar dari tubuh tikus itu. Aku merasa sesak. Jelas ini bukan hal yang baik. Saya Cahyo. Kebetulan saja tadi saya lihat. Kalau terlambat bisa bahaya. Terima kasih mas. Belum mulai mendaki aja udah kena yang beginian. Ya wis, saya pamit. Ada urusan penting. Teman dari teman saya dari Jakarta ada yang mau datang urusan sama Demit. Saya harus nemuin mereka sebelum ketangkep duluan sama Demit sini. Aku dan Raka saling pandang. Mas, memangnya teman mas Cahyo siapa? Kami juga dari Jakarta. Cahyo berhenti sejenak lalu menyipitkan mata ke arah kami. Danan Jaya Sambara, katanya ada teman dari Jakarta yang urusan sama setan Merapi apa gimana. Tapi teman saya itu udah kerja kok. Teman-temannya pasti karyawan juga. Mas, ini kami temannya Mas Danan. Saya Galang, ini Raka dan Farel. Mas Cahyo berhenti dan menoleh ke arah kami bertiga lagi. Ia menatap wajah kami bertiga. Bukan tambang kalian, bukan tambang orang kantoran. Mas, Raka berusaha menghentikan Mas Cahyo, tapi ternyata ia tidak benar-benar pergi. Bercanda.
Gak nyangka Danan masih main sama anak-anak kuliahan. Kami baru kenal mas. Mas Danan nolongin kami. Mas saya mengangguk mengerti akan situasinya. Ia pun menjelaskan mengenai ibu yang membawakan kami gorengan tadi sambil berjalan kembali. Ibu tadi bukan warga sini. Maksudnya? Pantas saja ada yang berniat jahat sama kalian. Dia nggak pengen kalian naik ke Merapi. Tapi kenapa? Mas saya berhenti. Ia menoleh ke arahku dengan tatapan datar. Yo nggak tahu kok, tanya saya. Saya aja masih di sini. Aku menghela napas kesal. Jawaban macam apa itu? Katanya Mas Cahyo temannya Mas Danan, tapi kok sifatnya terbalik 180 derajat ya? Kedengeran? Teriak Mas Cahyo yang tanpa menoleh. Aku langsung menepuk kepala Farel. Sial, dia dengar. Tapi Mas Cahyo hanya terkekeh dan melanjutkan langkahnya. Semakin lama semakin jauh, membawa lebih banyak misteri bersamanya. Namun rasa penasaranku belum hilang. Aku berlari sedikit mendekatnya. Mas, tadi katanya kalau monyet Mas Cahyo hilang, Mas Cahyo nggak bisa kerja. Memangnya Mas Cahyo ini tukang topeng monyet ya? Belum sempat Mas Cahyo menjawab, tiba-tiba monyet di pundaknya menepuk kepalanya dengan telapak kecilnya. Ekspresi monyet itu meringis kesal seolah berkata, Makanya jangan asal ngomong. Aku dan yang lainnya langsung tertawa terbahak-bahak. Sementara Mas Cahyo hanya cengar-cengir sambil mengusap kepalanya, menerima nasib dipukuli monyet sendiri. Lihat aja jatah pisangmu tak habisin. Gerutunya monyet itu menatap tajam. Lalu 2 kali tamparan lagi mendarat di kepalanya. Kami pun makin tertawa. Aku tak menyangka ada hubungan seperti ini antara manusia dan seekor kera. Setelah melakukan berbagai persiapan, kami akhirnya mulai memasuki jalur pendakian seperti biasa. Sebelum langkah lebih jauh, kami memanjatkan doa, menyerahkan diri pada Sang Pencipta, berharap perjalanan ini diberikan keselamatan. Jalur yang kami lewati masih sama seperti sebelumnya. Pos 1, pos 2 Watu Gajah, Pasar Bubrah hingga Puncak Merapi. Namun kali ini puncak bukanlah tujuan kami. Kami mencari sesuatu yang jauh lebih penting. Tempat di mana jalur kami dulu tersesat, tempat di mana Sukmatiwi tertinggal. Kalian jangan memaksakan diri. Kalau nggak kuat bilang, kita break dulu. Ya mas, tapi Mas Danan di mana? Danan udah duluan, dia mampir ke desa Windu Ali dulu. Katanya bisa dapat petunjuk dari sana. Aku mengangguk pelan. Sepertinya Mas Danan dan Mas Cahyo sudah lebih dari sekedar paham tentang Merapi. Aku hanya bisa berharap kehadiran mereka bisa benar-benar membantu kami menyelamatkan Tiwi. Baru saja perjalanan terasa normal, Farel tiba-tiba menghentikan langkahnya. Ada yang berbeda. Beda gimana, Rel? Raka ikut waspada. Farel menoleh ke berbagai arah seakan menajamkan pendengarannya. Dulu di jalur ini kita sempat dengar suara gamelan kan? Kalau menurut cerita Pak Suradirja, suara gamelan itu pertanda kita masuk ke alam gaib. Perkataannya membuatku terdiam mengingat kembali peringatan Pak Suradirja. Kalau kalian sudah mendengar gending itu, seharusnya kalian tidak akan bisa keluar dari desa itu. Tapi kali ini berbeda, terlalu sepi, terlalu tenang, dan saat itulah aku menyadari keanehannya lebih besar. Mata batinku. Seharusnya di tempat seperti ini, di gunung seperti ini, aku bisa melihat sosok-sosok tak kasat mata. Seharusnya ada arwah-arwah penasaran, penunggu-penunggu gunung, makhluk-makhluk yang mengawasi kami dari balik pepohonan. Tapi sekarang, tidak ada apapun. Kenapa, Lang? Aku gak lihat apapun. Gak ada arwah penasaran, setan-setan atau apapun di sekitar kita. Itu nggak normal ya? Bukannya malah itu hal baik? Aku mengangguk ragu. Benar juga, seharusnya ini hal yang baik. Tapi kenapa aku masih merasa gelisah? Mas Cahyo yang sejak tadi diam, kini berpaling ke arahku. Sepertinya dia juga menyadari ada sesuatu yang salah. Jangan lengah.
Aku pun belum tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Tapi yang perlu kalian tahu, kalau makhluk-makhluk itu tidak terlihat, biasanya karena mereka menghindari sesuatu yang lebih kuat. Maksudnya ada setan yang lebih jahat? Belum tentu, tapi yang pasti kita harus lebih waspada. Kami pun kembali melanjutkan perjalanan. Udara dingin mulai terasa masuk, samar-samar kabut mulai turun, menyelimuti jalur pendakian. Semak-semak dan pepohonan yang tadinya biasa saja kini terlihat lebih gelap dan merayap di antara kabut. Aku mencoba berpikir bagaimana kami bisa menemukan desa gaib yang dulu pernah menyesatkan kami. Mas, apa kita bisa masuk ke desa itu dengan sengaja? Bisa, tapi tidak mudah. Kalau kedatangan kalian tidak dihendaki, maka sulit untuk masuk ke sana. Lagi pula kita belum tahu desa mana yang dulu kalian masuki. Maksudnya ada lebih dari satu desa gaib? Ada yang pernah muncul di dekat hutan batu alap-alap. Ada yang pernah muncul di antara pos pendakian. Mereka punya kehidupan sendiri di gunung ini. Aku tercekat. Ya, itu masuk akal. Dunia mereka berbeda dengan dunia kita. Benar. Bahkan mereka pun sering mengadakan perayaan mereka sendiri. Kami kembali berbincang ringan, mengingat kembali perjalanan kami yang lalu, tentang bagaimana kami tersesat, tentang pertunjukan gamelan yang kami lihat, tentang sosok-sosok yang dulu pernah kami temui. Tapi di balik semua obrolan itu, aku tetap merasa ada sesuatu yang tidak beres. Perjalanan ini sunyi, terlalu sunyi. Dan biasanya sesuatu yang terlalu sunyi menyembunyikan sesuatu yang lebih besar. Di tengah perjalanan yang semula terasa santai, sesuatu melintas sekelebat di antara pepohonan. Aku menoleh cepat, namun yang kulihat hanyalah rimbunan batang pohon yang berdiri diam, kosong. Kenapa, Lang? Enggak. Aku menggeleng cepat, mencoba mengabaikan perasaan tak nyaman yang mulai merayap. Namun sosok itu melintas lagi, kali ini lebih jelas di ujung mataku. Aku sontak menoleh, tetap tidak ada apa-apa. Lang, Rel, baca-baca doa. Jantungku berdegup lebih cepat. Jalan, jangan ada yang berhenti. Jangan ada jarak. Ada yang tidak beres. Kami mempercepat langkah, merapatkan jarak, namun udara di sekitar kami mulai terasa berat. Seiring dengan kabut aneh yang muncul perlahan merayapi tanah dan menyelimuti hutan di siang bolong. Lalu suara itu muncul. Tawa perempuan, lirih, berbisik muncul dari berbagai arah. Bayangan-bayangan melayang di antara pepohonan. Kak, gue mulai merinding. Tapi ini kan yang kita cari. Aku melirik Mas Cahyo yang biasanya santai dan penuh canda, kini wajahnya berubah dingin dan serius. Lang, itu. Farel panik. Aku mengikuti arah jarinya dan saat itu aku melihatnya. Sosok perempuan berkebaya hijau melayang-layang dengan selendangnya berkibar. Wajahnya menghitam, hangus seperti terbakar. Ia menyeringai, memperlihatkan kuku-kukunya yang panjang dan tajam. Namun yang lebih buruk, ia tidak sendirian. Di balik pepohonan lebih banyak sosok seperti dirinya bermunculan. Mereka melayang di antara ranting-ranting mengitari kami. Setan apa itu? Kami buru-buru membaca doa. Aku mencoba fokus, tapi hawa di sekitarku semakin menekan. Ada yang lebih besar di balik kabut ini. Terus jalan. Suara Mas Cahyo terdengar tegas dan marah, namun baru beberapa langkah kami semua berhenti, sesuatu muncul dari balik kabut. Dan kali ini rasa takutku semakin nyata. Itu kakek-kakek. Raka tergagap. Dari kejauhan sosok pria tua berjalan bungkuk dengan tongkat, namun bukan itu yang membuatku ngeri. Satu tangannya menenteng kepala manusia yang sudah membusuk. Bau anyir mulai menyusup ke dalam hidungku, kepalaku berdenyut, tubuhku terasa kaku. Aku merinding sejadi-jadinya. Mas Cahyo langsung berdiri di depan kami menghadang sosok tua itu.
jangan berurusan sama makhluk itu. Peringatnya, kakek itu menghentikan langkahnya. Matanya menatap kami dengan penuh kemarahan, namun tatapannya bukan untuk kami. Tatapannya tertuju pada sesuatu di balik pohon. Saat itu, Kliwon turun dari atas dahan, berdiri di samping Mas Cahyo. Kakek itu menyeringai. Kau, ini bukan wilayahmu. Mundur, kita cari jalan lain. Suruh Mas Cahyo mendadak, nada suaranya berubah lebih serius, lebih tajam. Aku bisa merasakan sesuatu yang lebih berbahaya dari kakek itu. Kita sudah masuk ke wilayahnya. Kakek itu dia tidak akan segan-segan mengambil nyawa manusia. Darahku berdesir, aku tidak perlu diperingatkan 2 kali. Kami segera melangkah mundur, mencoba mencari jalan lain. Namun kebaya hijau itu kembali muncul. Selendangnya berkibar, angin berputar. Kalian ikuti kami saja. Suaranya terdengar begitu dekat. Aku menoleh ke arah Farel, namun dia sudah tidak ada. Farel! Aku beralih mencari Raka, tapi dia juga menghilang. Aku hanya sempat melihat sosok perempuan berkebaya hijau menariknya ke dalam kabut. Raka! Aku ingin berlari, namun tubuhku mendadak membeku. Dan saat aku menoleh ke arah Mas Cahyo, aku melihat sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Di belakang kakek itu, sosok hitam menjulang tinggi, sebuah entitas besar, buas meneteskan darah dari mulutnya. Aku tidak tahu apakah ia manusia atau binatang, atau sesuatu yang lebih buruk dari keduanya. Aku tersentak, aku melihat sesuatu yang lain, sesuatu yang tidak seharusnya aku lihat. Bayangan Mas Cahyo, bayangan itu bukan lagi manusia. Bayangan itu kini menyerupai seekor kera raksasa. Segalanya pun memutih, aku tidak lagi bisa melihat Mas Cahyo. Namun sebelum semuanya menghilang, aku sempat mendengar suara Mas Cahyo yang semakin mengecil. Kliwon! Dari balik kabut, Kliwon melesat yang menerjang sosok berkebaya yang mencengkramku. Cengkraman itu terlepas, namun tidak sebelum kuku-kukunya menggores kulitku. Darahku menetes, aku merasa ringan. Terlalu ringan, semuanya memudar, aku terjatuh, kabut menelanku lalu. Aku mendengar suara keramaian, bukan suara hutan, bukan suara tawa perempuan itu. Aku membuka mata. Kabut perlahan menyingkap pemandangan di sekitarku. Aku berdiri di sebuah desa. Orang-orang berlalu lalang, ada suara air sungai mengalir. Bebek-bebek digiring oleh seorang petani. Bukan desa gaib. Ini desa manusia. Segala sesuatu yang ada di sekitarku terasa begitu nyata. Aku mengatur napas, mencoba berpikir, tapi saat aku hendak bergerak, suara seseorang menghentikanku. Mas Galang. Aku menoleh. Seorang perempuan berdiri di belakangku. Perasaanku campur aduk saat melihatnya. Entah aku merasa cemas atau aku merasa senang. Satu hal yang aku yakin, aku lega melihatnya baik-baik saja. Itu Wulan. Dia masih sama seperti dulu, senyuman yang cerah, namun sorot matanya penuh dengan kepanikan. Aku memastikannya lagi, itu benar-benar Wulan yang tetap terlihat cantik dengan pakaian desanya seperti dulu. Mas Galang, cepat pergi, jangan masuk ke desa ini. Kabut semakin pekat, menyelimuti jalur pendakian yang seharusnya tidak ada. Inilah jalur gaib yang kami cari, jalan menuju keberadaan Sukmatiwi. Tapi kini kami terjebak. Dari balik kabut, bayangan-bayangan samar mulai bermunculan. Dayang-dayang keraton demit melayang mengelilingi kami. Wajah mereka pucat dengan mata kosong menatap tanpa kedip. Gaun panjang mereka berkibar tanpa suara, membentuk lingkaran semakin rapat. Udara menjadi dingin menggigit, menembus hingga ke tulang. Ini buruk. Suaraku nyaris tenggelam dalam keheningan menyisakan. Lalu dia muncul, sosok kakek tua berdiri di hadapan kami. Tubuhnya bungkuk dengan tengkorak kayu tua yang dihantamkannya ke tanah hingga terdengar bunyi retakan. Kabut di sekitarnya bergetar, seakan tunduk pada kekuatannya. Di tangan kirinya tergantung sesuatu yang membuat darahku membeku. Sebuah kepala manusia membusuk.
Matanya melotot kosong, bibirnya menyeringai ngeri. Bau busuk menyengat menghantam hidung, membuat perutku mual. Jangan berurusan dengannya. Suaraku bergetar saat melirik Galang, Farel dan Raka yang wajahnya sudah pucat pasi. Tapi terlambat, kakek itu tidak hanya menghalangi jalan, dia mengincar kami. Kita sudah masuk ke wilayahnya. Kakek itu, dia tidak segan-segan mengambil nyawa manusia. Mata cekungnya bergerak lambat, memperhatikan kami satu persatu. Pandangannya terhenti pada Kliwon, kera yang berdiri di sampingku. Bulunya meremang penuh kewaspadaan. Satu kepala saja cukup. Ku beri kalian kesempatan pergi. Dalam dan dingin, seperti datang dari dasar kubur, tawaran yang terdengar seperti vonis mati. Aku menelan ludah, dia benar-benar menginginkan salah satu dari kami. Dengan langkah gemetar, aku maju selangkah. Tak akan kubiarkan kau menyentuh mereka. Ucapku menatap meski nyaliku hampir luruh. Kakek itu menyeringai. Mulutnya robek lebar memperlihatkan gigi-gigi hitam keropos. Tawanya pecah menggema di antara pepohonan, memantul berkali-kali hingga terdengar seperti jeritan makhluk terkutuk. Udara tiba-tiba semakin dingin. Bayangan-bayangan di balik kabut bergerak gelisah. Dayang-dayang demit itu tidak lagi sekedar mengelilingi. Mereka melayang maju dengan gerakan lambat. Tangan-tangan kurus mereka terjulur ke arah Galang, Farel dan Raka. Kabut tebal menyelimuti kaki mereka, menyeret mereka menjauh dariku. Ini jebakan. Kakek tua itu mengalihkan perhatianku, sementara yang lain diincar untuk dijadikan tumbal. Kliwon melesat cepat, tubuhnya lenyap di telan kabut pekat. Aku hanya bisa berharap dia bisa menemukan mereka sebelum terlambat. Sementara itu, aku harus bertahan di sini, berhadapan dengan makhluk yang bahkan gunung ini sendiri telah mengutuknya. Bersekutu dengan makhluk terkutuk itu hanya akan memberimu kesengsaraan. Suaraku bergetar meski ku tahan sekuat tenaga. Di dalam dadaku jantungku berdegup kencang, nyaris meledak oleh ketakutan. Kakek itu tertawa pelan, suaranya serak seperti gesekan batu nisan yang lapuk. Tawa yang makin keras menggema di tengah kabut yang menggulung tebal. Sengsara. Jika menurutmu kesaktian dan keabadian yang kudapatkan adalah kesengsaraan, maka aku menikmatinya. Suaranya serupa bisikan kematian dingin dan tajam. Matanya yang cekung bersinar merah menyala, menusuk lurus ke dalam jiwaku. Cahaya merah itu berkilat-kilat seperti bara api neraka, membuat darahku membeku. Hawa dingin menguar dari tubuhnya, terasa seperti jarum-jarum es yang menusuk kulitku. Aku menggigit bibir, mencoba menahan ketakutan yang menjalar. Tanpa ragu kulantunkan ayat-ayat suci dengan suara menggema, memantul di antara pepohonan yang merangas. Kabut bergolak, berputar-putar seperti sedang menghindari kekuatan suci yang keluar dari mulutku. Dayang-dayang demit itu merintih, suara mereka melengking dan memekakkan telinga. Tubuh mereka melayang mundur, wajah mereka menyeringai penuh rasa sakit. Jubah-jubah tipis mereka berkibar, menampakkan tubuh transparan yang samar-samar berwujud mayat busuk. Bau anjir menusuk hidung, memuntahkan rasa mual dari perutku. Namun Kisuro tidak bergerak. Tubuhnya memang sedikit menggigil, tapi ia tidak mundur selangkah pun. Butuh lebih dari itu untuk menghadapiku, anak manusia. Karena di sini akulah Kisuro yang berkuasa. Tanah di bawah kakiku bergetar keras. Retakan-retakan kecil terbentuk. Dari celahnya akar-akar pohon menjulur cepat seperti ular berbisa. Akar-akar itu melingkar mencoba menangkap kakiku.
Aku melompat mundur, nyaris tersandung batu besar yang tiba-tiba muncul dari dalam tanah. Kabut makin pekat, bergerak liar seperti hidup, melingkar mengitariku. Rasanya sesak, dingin dan mencekik. Tawa Ki Suro terdengar semakin keras, melengking dan memekakan telinga, bercampur dengan rintihan dayang-dayang demit yang melayang, dengan tubuh melingkar menyerupai tali pocong. Aku bisa merasakan hawa jahat yang sangat kuat menghisap nyali dan keberanianku sedikit demi sedikit. Wanasura. Perasaan kuat mengalir deras ke dalam tubuhku, seolah Wanasura merasukiku dengan kekuatannya. Tapi bersamaan dengan itu, rasa cemas yang begitu dalam juga menjalar. Wanasura menyadari bahwa kami sedang berada di situasi yang mengkhawatirkan. Detik itu juga kesadaranku tersentak. Situasi ini jauh lebih berbahaya dari yang kubayangkan. Sudah kukatakan, ini bukan wilayah kalian. Suara Ki Suro menggema seperti petir yang membelah langit. Dari balik kabut muncul sosok raksasa yang berdiri di belakangnya. Tubuhnya hitam legam, berbulu tebal seperti kawat baja. Kera raksasa dengan taring panjang yang tajam, darah segar masih menetes dari mulutnya yang menyeringai bengis. Matanya merah menyala seperti obor neraka, penuh dengan kebencian dan nafsu membunuh. Tangan-tangan panjang meraih hingga menyentuh tanah, kukunya tajam melengkung, seperti sabit pemenggal kepala. Kaki-kakinya kekar menjulang tinggi melebihi pohon-pohon tua di sekelilingnya. Di lehernya tergantung kalung kuningan besar yang tergores simbol-simbol kutukan. Bau anyir, darah dan hawa busuk menyebar, membuat napasku tercekat. Dadaku terasa berat seakan udara menjadi racun yang menyiksa paru-paruku. Tubuhku gemetar, rasa dingin menjalar dari ujung kaki hingga ke tengkuk. Roh besar itu meraung keras. Suaranya mengguncang bumi, getarnya membuat ranting-ranting patah dan tanah retak lebih lebar. Kepala itu jatahmu. Tongkat kayu Ki Suro terangkat tinggi-tinggi lalu menunjuk lurus ke wajahku. Saat itulah dari belakang bayangan raksasa melesat cepat. Aku langsung melompat ke samping, namun terlambat. Tangan panjang raksasa itu menghantamku dengan kekuatannya luar biasa. Tubuhku terlempar jauh, menabrak batang pohon tua yang berlumut. Rasa sakit menjalar ke seluruh tubuh, tulang-tulangku serasa remuk. Aku terjatuh ke tanah. Darah segar merembes dari sudut bibirku. Pandanganku kabur, namun bayangan besar itu semakin mendekat. Kera raksasa itu berjalan perlahan. Giginya yang tajam berkilat di bawah sinar bulan pucat. Tawa Ki Suro menggelegar, diikuti oleh rintihan dayang-dayang demit yang semakin melayang rendah, mengepungku dari segala arah. Napasku tersengal. Jika bukan karena kekuatan Wanasura yang merasukiku, mungkin tulang-tulangku sudah hancur. Namun ini belum berakhir. Pertarungan kali ini tidak akan mudah dan nyawaku dipertaruhkan di sini.